Penipu lu dasar brengsek, udah ngerugiin gua lu. Jangan percaya sama orang-orang ini. Masa dengan madu bisa ngeluarin jarum? Itu ya. Di kemaluan kamu masih ada paku segede gini. Bisa gak kamu cabut? Saya nggak tahu itu siapa tuh kan. Mana ada pengobatan kenyat-kenyat kayak dari payudara sama vaginanya. Ya, Udin, laporan telah saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Ya. Manusia yang tidak pernah mempunyai daya dan upaya ini semua atas kehendak dan juga izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kapalang dimanapun kalian berada, yang selalu kami doakan agar kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu lahir dan batin, dipanjangkan terus rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terima kasih karena kalian selalu support kami dengan cara membeli produk-produk Kapalang. Ya. Jadi buat sahabat Kapalang, support kami dengan membeli produk-produk Kapalang. Ya, parfumnya mana boy? Kok nggak di Parfumnya aduh, mobil gimana lagi sih boy? Ini best seller banget. Ya. Mas boros. Ada cerita lagi, saya belum menemukan jodoh. Nah, dipesan lah itu parfum Asmarindunya. Parfum belum sampai, itu jodoh udah dilamar. Bisa gitu ya? Saya juga bingung. Belum sampai. Dia udah dilamar. Belum datang aja udah dilamar, apalagi udah datang langsung dinikahin itu. Malam itu juga, hari itu juga. Karena itu bentuk adalah suatu niat. Niat ya. Ya, begini.
itu tidak beda jauh dengan kita ingin berbuat baik. Karena kalau kita ingin berbuat baik kan awalnya dengan niat yang mulia, yang tulus, yang bersih hatinya. Ya, kalau misalnya salah satu contoh secara dekatnya seperti ini, dimana kita ini mau tidur, yang dimana nanti di jam 2:03 malam mau sholat tahajud. Nah, sama malaikat itu dicatat amal baiknya tuh, niat baiknya, walaupun baru niat sudah mencatat. Nah, begitu nanti kebablasan tidurnya sampai dia tidak melaksanakan sholat di 1/3 malam tahajud itu, tapi sudah mendapatkan ganjaran kebaikan, pahala itu daripada niat baik untuk ibadahnya. Sama seperti Gus, saya mau beli parfum, saya ingin mendapatkan jodoh, semoga dengan wasilah parfum itu saya mendapatkan jodoh. Itu kan baru niat, parfum mau sampai tapi sudah mendapatkan jodoh. Itu maksudnya ke situ. Biasa ke situ. Wah, Mas maaf ya. Iya Pak. Insyaallah ya, jadi wasilah. Jadi wasilah. Banyak juga sahabat-sahabat kapal yang respon atau testimoni terkait madu kapalan. Ya alhamdulillah berkah. Ya, insyaallah terus jadi produk yang bisa jadi wasilah untuk segala bentuk penyakit kalian. Ya sahabat, silakan diorder ya Mas. Oh benar Gus. Aduh, mantap. Apalagi ada itu parfum Asmarindu itu yang keluaran baru. Tapi banyaknya yang beli itu perempuan. Oh gitu. Karena mungkin ya perempuan ini banyak ingin dirindukan. Lebih justru ke wanita dibanding laki ya. Betul. Tapi nggak apa-apa buat siapapun itu. Iya. Nah, kembali lagi seperti yang tadi kata Wan Robi bilang, innama amalu Binia. niat baik pasti akan Allah berikan jalan. Tapi kalau niat buruk Pasti akan ditutup ditutup. Sahabat. Baik sahabat. Ya, saat ini saya bersama dengan Mbak Febi. Bener kan namanya Mbak Febi? Mbak Febi bener Gus. Mbak Febi ya, yang dimana kemarin beliau ke Saung dan sudah kami bantu beliau karena penyakit beliau adalah penyakit medis murni ya. Dan sudah kita cek ke dokter juga, ya ke ahli spesialis saraf juga karena ada satu saraf yang terganggu, jadi beliau ini sering kejang-kejang gitu. Dan alhamdulillah insyaallah lewat wasilah daripada obat medis tentunya yang dikasih oleh dokter dan juga dibantu oleh produk kapalang juga ya, kita minta doanya agar beliau cepat sembuh. Amin. Dan alhamdulillah beliau sudah sadar. Ya Mas, coba silakan. Kemarin kan antum yang sering berduaan tuh, hati-hati. Aduh, iya Mas. Iya. Lagi ngapain Mas? Lagi liatin elang. Tumben banget saya bilang ngeliatin elang. Tapi di sampingnya ada Mbak Febi. Lah kan masalahnya elang di situ kan Gus, kan Mbak Febinya kebetulan ada di situ. Jadi kan saya ngeliat elang, lah ada bonus Mbak Febinya di sebelahnya. Bonus. Iya Gus, bonus. Nah, jadi gimana Mbak Febi kan akhirnya sekarang kan tadi Mbak Febi juga udah bicara bahwa Mbak Febi ini udah sadar dan merasa Mbak Febi ini dibodohi oleh yang namanya Ki Jalal. Gimana itu Mbak? Saya merasa dirugikan sekali oleh Pak Jalal ini. Karena saya udah keluar banyak uang untuk ini. Mana saya dibohongin nggak boleh bawa temen, keluarga lagi. Taunya saya dibohongin sampai sini. Oh berarti selama Mbak pengobatan itu keluarga sama temen boleh bawa? Nggak boleh, katanya khusus ini. Astagfirullah. Mana pakai acara dikenyot gitu lagi. Ya Allah, kenyot lagi, Mbak. Ya Allah. Terus Ya Allah. Nah, boleh tahu habis berapa Mbak sama si Jalal itu? Udah berapa juta, puluhan juta? Puluhan juta. Oh, aduh, Puluhan juta. Iya. Karena kan nggak sekali dua kali itu ritualnya. oh berapa kali itu? berapa kali Pak? Itu yang sampai yang keempat kali itu yang digagalin sama tim kapalan. Empat kali nyot. Dikenyot Setelah lama dikenyot dikenyot Aja Pak. Anda ngomong itu aneh yang nyambung. maaf Ya, ya. Pak. Setelah lama itu Dikenyot, nah. Kan ada nyambung. untuk mengucapkan itu agak Iya. seperti mohon maaf ya. Daripada saya. Baru sadar ya sekarang itulah manusia ya. Penyesalannya adanya di akhir. Sedangkan kemarin ya baik dari kita semuanya sampai Gusnya juga sudah mengingatkan, baru sekarang Mbak disampaikan. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting saat ini malam ini juga Mbak Febi alhamdulillah sudah sadar, alhamdulillah. Berkat doa-doanya semuanya juga ini ya. Jadi ya inilah setan
Setan memanfaatkan situasi kita. Ya mungkin nggak tahu dulunya ini Jalal ini niatnya mah baik mungkin. Cuman karena nggak didasari dengan syariat, jadi setanlah yang mengendalikan, gitu kan. Setanlah yang menguasai raganya sampai tercetuslah ide-ide yang apa namanya tadi? Yang ngenyot. Udah mah itu dapat, uang dapat, rugi kan setan. Betul. Makanya jangan asal percaya orang. Saya bukan ingin menjatuhkan yang lain, enggak. Saya cuman kalau yang seperti ini jelas yang namanya salah. Ya. Ada oknum yang mengatasnamakan spiritual, mengatasnamakan pengobatan tradisional. Kasihan yang pengobatan tradisional yang benar-benar jujur. Ya. Begitu kan. Kasihan yang memang benar-benar tuh dia tuh memang tulus niat ikhlas gitu kan. Karena dampak si Jalal ini jadi merembet ke lain, dan juga perlu digarisbawahi juga Gus ya, ini hanyalah oknum. Nah, nggak semua orang seperti ini. Semua orang seperti ini. Nilai bagaimana dia melakukan pengobatan tradisionalnya. Jika memang tidak ada syariat di dalam itu, tinggalkan. Karena niatnya orang tuh kan ingin diobati, ya kan? Benar Gus. Niat baik. Kalau misalkan menambah masalah kan itu bukan ngobatin. Caranya aja udah salah. Ya. Begitu sahabat, jadi pintar-pintar dan jangan asal percaya sama orang. Dia kan kata si A yang begini harus ini percaya, jangan. Karena banyak yang menjerumuskan demi apa? Demi keuntungan pribadi. Ya. Kasihan juga sama yang orang yang niat bener-bener kayak Wan Robi nih tulus ya kan. Wan Robi masya Allah tulus niat ngebantu orang, ya kan, niat buat menjadi wasilah. Kalau saya kan ya banyak belajar dari antum masya Allah ya. Kalau kata antum yang seperti apa udah diajarkan, selalu diingatkan ya, anak pun sama apa yang antum bilang anak pasti akan dijalankan. Nah mengenai masalah Pak Jalal ini, kalau sampai terdengar di telinganya si Ali ini pasti ini diomongnya begini, itu mah Wan, atau misalnya itu mah Gus, pasti itu mah oknum dah. Oknum kadal. Karena Ali itu selalu ada bahasa akhirnya kadal. Kadal ya. Oh ini ordal. Orang dalam. Orang kadal. Untung gak ketemu Ridwan. Kalau ketemu Ridwan malah dikenyot tuh ubud-ubudnya. Tut gitu. Langsung catanya hilang. Ya, jadi banyak orang yang terkena dampaknya terkait masalah ini. Begitu sahabat. Jadi kita pintarlah memilah dan memilih sahabat ya. Ikuti sesuai hati kalian. Ya, sahabat. Terus gimana Bapak setelah dikenyot setelah agak sensitif obatin sama dokter dan juga dikasih madu. Nah, sekarang sudah lebih sehat dari sebelumnya, jadi nggak kejang-kejang lagi. Alhamdulillah. Makanya kalau apa-apa tuh cerita sama keluarga. Jadi ada penyeimbangan dalam pikiran, jangan sendirian. Kalau sendirian temennya setan. Ya, apalagi keberduaan. Kalau berduaan bahaya Mas. Tapi yang saya nggak mau menyebutkan agak berat nih, yang di apa? Dinyot. Tapi nggak ada reaksi dampak yang seperti apa kan Mbak Febi ya? Karena siapa jadi yang itu mengenyot jin. Allah alam bisa. Apakah itu berupa dengan Pak Jalal yang sesungguhnya atau kamu? Ya Allah. Mbak, saya juga mikirnya aneh gini Gus. Mbaknya tuh kok nggak merasa risih dikenyot itu, kayak nggak risih gitu. Karena kan saya pengen sembuh, karena udah capek selama 8 bulan kenyang-kenyang terus. Sudah, yang penting saat ini sudah Gus memberikan madu istiqomah. Minum terus madu. Itu yang paling benar, yang paling bagus. Benar. Insyaallah. Dan juga gini, intinya siapapun itu kalian ya, sahabat, terutama sahabat. Ini kan jalurnya kan saling membantu. Benar. Dalam segi apapun, bantulah orang tersebut dengan ikhlas. Jangan pernah pamrih. Yang prinsip yang kami lakukan ini adalah kalau orang nggak ngasih, jangan minta. Kalau orang ngasih, ambil. Kan itu rezeki. Ya. Kalau nggak dikasih jangan minta. Kalau udah banyak bagiin. Itu almarhum Abuya itu ya. Yang selalu terngiang di anak itu. Al-Maghfurlah. Jadi kita sahabat ya. Terus kita sudah ya intinya segala bentuk kejahatan ataupun tindak bisa dibilang ini adalah sebuah
pencabulan yang terstruktur. Ya, Ini benar rapih ya. rapih. Ya, kita sudah beritahukan kepada yang berwajib dan insya Allah ada penegakan. Kita tergantung bagaimana pihak daripada Mbak Feby yang merasa dirugikan ya Pak ya. Iya Pak. Jadi sekarang kita temuin aja sebelum itu terjadi. Iya, betul. Kita tanya nih Bang mau bagaimana. Ya kan kalau dia masih merekedong ya mungkin yang lagi udah bukan ranah kita. Ya, ayo sahabat. Ayo, siap. Ngomong-ngomong jaket kenal nih sih. Oh, kenal Itu dipakai pas di Gunung Salak. Itu Gus. Warisan Gus. Warisan ya. Iya. Masya Allah. Ini tugas semakin berat berat Gus. Jadi kalau di game saya itu armor Gus. Armor. Kira mustika yang berat. Bukan yang itu kan bisa dibuka itu apa sih namanya? Lupa apa? Kayak buku Gus. Oh, suka mancing-mancing nih orang. Tapi wajahnya juga udah berseri-seri. Kenapa, ya. Boy? Kenapa Ini kok wajah merhatiin sih terus? enggak, Bos. Emang udah berseri-seri gitu. Berseri-seri. Iya kan bener. Oh iya. Enggak kayak kemarin gitu ya. Iya Purno. Iya. Aduh. Ini wanginya si Boy nggak tahan ya. Masya Allah. Tapi Rasulullah suka yang wangi-wangi gitu ya. benar. Aduh. Alhamdulillah sahabat. Botol 2 hari dia mah. Malaikat juga seneng dekatnya. Jadi kalau buat Boy segera sediakan itu Boy apa? Yang kubur. Ya. Kan malaikat dekatmu kan? Jangan dikubur dong, Musri. Ini amat. Kok udah mulai tutup? Oh, tutup. Kemarin udah kebuka tapi udah ketutup. Mungkin dia agak tertutup kali. Iya. Oh, iya kita positif tinggi. Bang, mangga Bang. Iya itu. Aneh jaga Bang. Takutnya kekurangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pasien. Kita kembali lagi Bu. Nah. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Ayo. Ki Jalal. Sehat Ki. Aduh. Wih, my brother. Bapak Jalal. Gimana? Ki Jalal datang lah. Oh. Penipu lu dasar brengsek, udah ngerugiin gua lu. Ganti rugi gak? Tar dulu. Kamu kenapa lagi? Diapain lagi? Hah? Kamu diapain sama orang-orang ini? Kamu udah bohongin saya. Bohong gimana? Kan kemarin saya udah cabut paku sama jarum kamu itu. Jelas-jelas saya udah ketipu puluhan juta. Sekarang saya pengen ganti ruginya. Ini Berapa juta? tar dulu. Puluhan juta. Tar dulu. Kamu diapain sama orang-orang ini kalau Diapain? sampai kamu bilang dirugiin? Kamu sendiri yang datang kok ke sini. Saya nggak ngapa-ngapain, tanya. Saya cuman bawa dia ke dokter Nah, dan cuman kasih dia madu. Salah. Orang sakit datangnya kemana saya tanya? Ya orang sakit datangnya ke saya, sama saya. Aduh, mana ada orang sakit guna-guna pakai madu? Nggak Alah, ada. jelas-jelas penipu. Gak usah ngeles deh. Ntar dulu, kamu kenapa? Diapain? Ah? Diapain? Ya, diapain? tanyain Maksudnya? kita ngapain? Ngapain? Mbak Feby kita ngapain coba? Kita ngapain? Kita gak kayak kamu. Tuh alis aja masih nyatu. Orang sakit datang ke orang sakit begini. Mari. Baby, kamu Ah, udah diapain? jelas-jelas lu udah ngenyet-ngenyet gua lagi ah. Apa Pak? Udah ngenyet-ngenyet gua. Kenyot-kenyot lagi. Ngenyot ya Allah. apanya kan kemarin diobatin. Ih, kamu jangan percaya sama orang-orang ini. Masa dengan madu bisa ngeluarin jarum? Alah, dari mana ilmu-ilmu itu? Jelas-jelas itu bohong. Ilmu saya dong, saya boleh berguru. Kok sekarang saya udah dari dokter sembuh? Nah, ayo lo. Ayo. Ah, kamu itu sudah dicuci otak sama orang Cuci ini. otak. Masih tahu dicuci otak ya? Ya Allah. Ah, kamu cuci otak? Cuci otak apa? Mbak sembuh nggak? Sembuh. Alhamdulillah. Gak usah ngeles udah. Sekarang ganti rugi aja. Udah Pak, bisa Pak. Rumah. Berarti benar gitu Pak, udah sembuh dia, udah pergi ke dokter. Kamu kenapa lagi Suci? Kenapa kamu belain orang-orang ini bukan belain saya? Bapak itu alirannya sesat. Sesat dari mana ngaco kamu? Ini Kamu dari yang sesat Bapak. bawa orang-orang ini. Itu buktinya sekarang si Feby dicuci otaknya sama dia. Cuci otak lagi.
Dicuci kan otaknya. Lu udah nganyat-nganyat gua, udah dapet duit. Enak banget Sekarang banget. gini, yang datang ke tempat saya, ke tempat praktek saya siapa? Kamu kan yang datang ke saya. Kamu pengen berobat. Tapi kan siapa yang meyakinkan? Kok saya meyakin kamu sendiri yang datang? Begitu saya lihat, ternyata kamu disantet sama pacar kamu. Nah, itu. Jelas-jelas ini udah dari dokter sembuh. Itu ya. Di kemaluan kamu masih ada paku segede gini. Mana ada? Kok dari dokter nggak ada tuh? Kamu aja nggak sadar. Kamu malah percaya sama orang-orang ini. Maksudnya apa kamu? Masa mana ada madu bisa ngeluarin paku segede gini? Nggak mungkin. Kan saya nggak minum madu doang. Saya kan berobat ke dokter juga. Iya, Betul. Udah jelas-jelas itu. Itu bukan penyakit medis, itu di luar medis. Kalau lu ngehalu mulu, belum pernah lu diketok sama pecinya gua salah. Lu macam-macam ya. Macam-macam ya. Diem kamu malah bilang diem saya. Sebenarnya saya tuh salut dengan semangatnya dia. Sampai dia buat quote tuh di temboknya. Apa, Gus? Sukses tak perlu berdasi, cukup kerja keras dan tak kenal gengsi. Nah, itu benar. Aku kerja keras. Iya benar ada Ini cara lo salah. Jangan kayak begitu. Terus diapain sama lu? Diapain dia nih? Hah? Astagfirullah. Ini Kan tadi pasien udah saya. bilang kalau saya itu ke dokter. Kok masih nyalahin? Dokter mah itu bukan penyakit medis. Kamu tidak. Ngeyel mulut nih orang ya. Ini nggak usah ngada-ngada. Saya itu melihat ya dengan mata batin saya bahwa dia itu disantet ya, disantet. Itu aja yang masih ada tuh paku di vaginanya tuh masih ada paku segede gini. Gimana? Aduh, segede gini. Segede gini. Kalau kamu pengen tahu, apa kamu bisa cabut? Bisa gak kamu cabut? Jangan. Ya Allah. Ya. Astagfirullah. Ya udah nggak usah pada sok nasihatin, datang ke sini tujuannya ngapain lagi, nggak kapok-kapok kamu Bagaimana itu. Allah bisa membuka mata batin kamu sedangkan batin kamu aja kotor. Udah nggak usah bawa-bawa Tuhan. Saya nggak tahu itu siapa Tuhan. Hah? Selama ini saya itu belajar ilmu untuk menolong orang. Astagfirullahaladzim. Udah nggak usah Tuhan kamu sebut-sebutin. Tuhan kamu sebut-sebutin ngapain? Menolong atau memanfaatkan? Saya menolong, nggak pernah saya manfaatkan. Kenapa Sekarang saya merasa dirugikan sih? Apanya yang dirugiin? Saya udah keluar puluhan juta ya buat pengobatan ini. Mana Kamu nggak ada? sendiri nggak yang ada mau, sembuh-sembuhnya kamu tuh. tanya berapa maharnya untuk pengobatan kamu. Ya saya sebutin lah. Tapi siapa yang 150 meyakinkan juta sama saya itu biaya 4 kali di sini? 150 juta buat jarum paku sama jarum di sini. Di sini jarum di sini. Mendingan operasi. Di sini ada apa namanya kawat-kawat. Di sini ya Terus? ada paku segede gini. Itu kamu yang ganggu saya saat spiritual. Itu tubuh atau toko material. Lu semuanya Itu disebutin paku paku gue semua. kiriman itu. Mana? Kiriman dari santet. Nah, dia disantet. Saya obatin. Dia datang ke saya minta untuk kesembuhan. Udah deh nggak usah ngeles terus. Sekarang gantiin duit saya. Gantiin bagaimana? Saya harus ganti. Nggak usah ngaco deh kamu, Pep. Datang ke saya pengen berobat. Kamu nggak malah terpengaruh sama orang-orang ini. Kalau nggak bisa cari pasien, ya jangan merogoh pasien saya. Emang nggak bisa cari pasien sendiri? Kami ini justru ingin membenarkan, meluruskan akal pikirannya Mbak Feby, yang dimana orang sakit satu pasti nih sahabat Kapalang juga menjadi saksi, dan juga pernah sebagian sahabat Kapalang datang ke saung kami, yang dimana sakit ataupun bentuknya apa selalu kami tanyakan, sudah dibawa ke rumah sakit belum? Kalau sudah, barulah kami doakan, kami punya doa ya, yang dimana niscaya Allah yang menyembuhkan. Hakikatnya kita kembalikan semuanya dengan izin pada Allah ya. Tuhan itu apa? Dengar ya? Bisa apa untuk ngobatin dia? Kamu bilang untuk meluruskan, apanya yang lurus? Yang tadinya dia datang ke saya sekarang datang ke kamu. Ngapain, Pebi? Apa untungnya nggak bakal sembuh Sekarang kamu? bisa lihat kan, saya sekarang udah sembuh. Saya berobat di Ki Jalal, saya masih dengan rasa sakit tuh. Tapi kamu nanti akan ngerasain paku yang ada di vagina kamu. Jalal, denger ya. Tadi kamu bilang kita nggak bisa cari pasien. Demi Allah saya nggak pernah takut kehilangan yang namanya pasien. Tapi saya takut, dengar. Saya takut kehilangan rasa ikhlas dalam diri kami dalam membantu orang-orang. Wow, sorry ya. Tuhan. Sorry ya. Mau nyerobot pasien saya. Ini buktinya kamu serobot. Kamu nggak bisa cari pasien lain apa? Aduh, Mas ya jangan les ini. Kamu belum selesai ya. Belum selesai pengobatan sama saya. Tapi ini saya udah sembuh.
Orang udah sembuh mau diobatin apa lagi? Ini saya masih lihat nih setrum. Aduh, Masih ada. Kamu tuh nggak cocok di sini. Kamu tuh cocoknya jadi jurkam. Apa tuh? Juru kampanye. Kamu nggak usah menghina saya. Saya nggak ngehina. Kamu nggak usah nyindir saya. Saya ini ya orang sakti, orang hebat. Orang sakti. Waduh. Halah, mana Dad, ada kemarin pengobatan kamu minum kenyot-kenyot. darah gagak hitam gimana hasilnya? Bagus kan? Udah sehat kan? Tapi kan sakit lagi itu nggak lama. Ini kamu dipengaruhi sama orang-orang ini kan belum tuntas pengobatannya. Masa pengobatan kenyot-kenyot sih? Allah, kenyat-kenyat. Astagfirullah. Apa sih? Kalau mau kalau mau terawat benerin alis tuh masih Salah orang. Alis. Salah orang. Yang menjadikan Feby ini sehat, ya Pak Jalal harus tahu satu, ini Feby sudah meyakinkan hatinya Allah yang menyembuhkan. Dengan melalui wasilah-wasilah doa-doa kami, baik saya atau pengurusnya dan semuanya, dengan keyakinan yang sungguh-sungguh meminta kepada Allah sehat maka sehat, bukan dengan cara seperti Pak Jalal lakukan. Sorry ya. Kamu tuh jangan mudah dipengaruhi sama orang-orang ini ya. Udah deh, Yang sekarang ada saya tuh. tanya deh sama kamu. Nah, Masa mana ada pengobatan kenyot-kenyot kayak dari payudara sama vaginanya? Emang begitu cara caranya untuk mengobati kamu itu. Hah? Itu kan di luar medis. Ini tentang goib ya. gue Saya dikenyot. mengerjakan tentang goib. Saya mencabut jarum yang ada di leher dengan cara saya. Kenapa waktu itu saya masih kayak ngerasa sakit gitu? Kamu kan kemarin bilang sudah ada perubahan. Tapi kan masih ada rasa sakitnya. Itu kan belum tuntas, belum semua saya kerjakan. Tapi kenapa pas saya ke dokter saya udah sembuh sekarang? Nah, Saya udah nggak ngerasa itu Aduh, selama beberapa kamu hari ini. itu dipengaruhi sama orang-orang Iya, ini iya, Feby, iya. supaya Iya. kamu jadi pasien orang-orang ini. Capek Sahabat ngomongnya. tahu nggak di mana dia menyembunyikan pakunya di kumisnya, Sat. ditulis sebenarnya. Saya nggak pernah yang namanya saya siapin paku. Itu memang ada di dalam tubuh dia, Oh. ya. Kalau Saya bener dia ada paku di dalam tubuh dia, kenapa nggak buka material aja sekarang? bener. Ya, benar. Atau buat nyoblos nanti? Nah, Sadar, kamu yang harus sadar. Ngapain kamu ngadu sama orang-orang ini? Pak, itu ininya benerin dulu. Miring itu dia, pengen ngetes saya lagi. Bukan ngetes miring. Iya, Jalal ya. Pilihan kamu cuma dua. Kamu tobat atau kamu akan menyesal dalam hidup kamu. nah, Betul. Saya itu nggak pernah namanya menyesal. Di dalam kehidupan saya nggak pernah ngambil keputusan menyesal, ya. Aduh. Nggak pernah ada. Apa itu Tuhan, apa itu agama, ya. Kalau memang dia bisa menyembuhkan orang yang kena teluk, kena santet, sudah kerjakan. Kenapa mereka datang ke saya? Kan saya nggak nyuruh mereka datang, mereka yang datang saya untuk berobat. Saya namanya punya kemanusiaan, saya bantu dengan Itu kemanusiaan. bukan kemanusiaan, Jalal itu memanfaatkan. Cecep. Nggak pernah saya namanya memanfaatkan. Kamu tuh ya jangan suka fitnah orang. Nah, ini Jangan suka fitnah orang. Udah pulang. Waalaikumsalam. Feby. Datang sini buat ini kan lanjutin pengobatan. Enggak. Saya mau minta ganti rugi sekarang. Ini PB udah kecuci otaknya sama orang-orang ini. Tahu dikasih apa? Kamu kan sakti, kamu pasti tahu lah. Ya, jelas Kenapa kamu, dia berubah? kamu pengaruhin si PB supaya apa? Supaya dia nyerang saya. Kalau kamu mau nyerang saya salah orang kamu. Kamu Mana harus ada berterima saya kasih dipengaruhi sama mereka. Saya udah sadar sekarang. Sadar gimana? Udah lah jelasin, Feby, Kak. lu ngapain sih selangkotan sama mereka? Dengar ya, gue ini udah ngerasa dirugiin sama bapak lu. Sekarang gue minta ganti ruginya. Rugi dari mana? Hah? Apa yang dirugiin? Hah? Saya nggak pernah minta apa-apa sama kamu. Kamu yang datang ke saya. Tapi kan lu udah kayak berkali-kali udah nanti kesini lagi aja buat pengobatan lagi. Itu kan lu anggap aja kayak memeras gua. Sekarang gua minta ganti ruginya. Lo kira apaan Itu diperas? rugi yang dialaminya material loh, belum yang non materialnya tuh. Yang di apa? Apa dikenyot? Yang dikenyotnya itu, aduh Itu bahaya. memang metode saya. Metode saya metode. seperti itu, tergantung penyakitnya seperti apa. Kalau berat ya harus dikenyot. Aduh, harus Gini dikenyot. deh, kalau misalkan anak bapak kayak dikenyot-kenyot gitu sama orang lain gimana rasanya? Nah, Sampai kayak dirugiin berpuluhan-puluhan juta, ratusan juta. Dari awalnya kenapa lu mau?
Tapi kan saya cuma dikonsultasi dulu, benar apa enggaknya? Buktinya kan lu udah gua obatin. Mana kok waktu itu masih ngerasa sakit? Nggak mungkin lah anak gua digituin sama orang, Ya, diingat orang. Bapaknya aja orang sakti, orang hebat. Bapaknya Masih tukang aja. Dan kenyawat. susuk di mukanya nih. Begitu dia ngelamar kerja langsung dapat kerjaan. Allah. Itu wasilah doa daripada ibunya. Bukan Bukan dari dari ibu. kamu, ibunya nggak punya apa-apa. Emang nggak punya Cuma apa-apa bisa tapi dia begini punya doa. doang. Dia cuma bisa nangis, bisa diem. Apaan? Doa apa? Kamu yang harus sadar, kamu itu merusak pekerjaan saya. Ya, kalau saya nggak kerja, bagaimana saya nafkahin kamu? Katanya anaknya bisa ngasilin banyak uang. Kok masih mau kerja bapaknya? Ya itu rezeki anak, beda dengan rezeki saya. Lah kan udah kewajiban anaknya kalau udah gede. Ayo. Ya Allah. Terus sekarang gini aja, mendingan kamu semua pada pulang. Ya nggak usah lagi datang ke sini, nggak usah ngejar-ngejar saya. Dari kemarin kamu datang ke sini, berapa kali kamu datang kemari? Nggak kapok-kapok kamu. Hah? Nggak ada kapoknya kamu juga. Saya nggak akan pernah kapok. Yang tadi saya bilang, yang saya khawatirkan adalah ketika kami kehilangan rasa ikhlas kami untuk membantu orang. Ikhlas yang gimana? Ikhlas kamu ngerugin saya, pasien saya diambil. Kebalik, saya yang di sini merasa dirugikan. Coba keluarin bukti-buktinya, uang-uang yang sudah ditransfer ke dia. Ya, itu kan ibaratnya lihat, untuk beli bahan-bahan, bukannya saya minta uang. Bahan Bahan material. Sekarang gini, beli burung gagak hitam emangnya murah? Emang dapat 100.000? Nggak dapat 100.000. Ah, resikonya nyawa. Emang nyawa dapat? 500.000? Nggak dapat resiko nyawa. Wajar dong kalau dia bayar saya 150 juta. Ini orang pintar ngomongnya ya. Pintar, Gus. Ya, wajar. Ahli kayak gini. Jadi sales Itu pengen ngambil pasien saya gitu biar dapat 150 juta. Jangan gini dulu. Nih daripada antum begini nggak berkah, ini kan antum kerja mana deh? Jualan madu. Nah, betul. Berkah. Berkah, betul. Itu bukan jalur saya. Ya kalau mau jualan madu jualan aja sono di mana di pasar kayak di mana. Jangan di tempat saya. Ini tempat praktek saya, tempat kerja saya. Udah deh, nggak usah ngeles. Ini udah jelas nih ada buktinya nih. Tuh. Tuh. Iya tuh. Udah ada jelas ini buktinya. Baby, di mana-mana namanya orang berobat itu pasti bayar. Lu ke dokter aja bayar kan? Beli resep, rangkusan dan segala macam lu bayar kan? Tapi sembuh nggak saya berobat di sini? Nah, lu di dokter udah sembuh belum? Mana ada. Udah ini sembuh. Nggak ada orang Udah sembuh, berobat. Lu bukan sembuh, tapi lu dihasut sama mereka kan? Mana ada ngasut. Anak sama bapak sama jadi tukang sales dah. Diam, kamu juga diam, Suci. Kamu diam. Lebih baik kamu jangan ikut campur. Diam, kamu diam. Ini semua gara-gara ibu ya? Astaga. Udah, Suci diem aja. Ibu kamu ini. Ya memang ibunya, cuma ibunya salah. Ibunya salah Lu jalan. yang salah, malah nyalain. Bukan dukung suami sama anaknya, malah ngelawan sama suami. Harusnya perempuan namanya ikut salah suami. itu Pak Jalal, bukannya istri Pak Iya, Jalal. lu yang Istri Pak salah. Jalal itu justru bagus, benar, ya Bu. Sahabat, gimana nih sahabat? Saya sudah ngasih pilihan ke beliau dua. Yang pertama taubat terutama ya. Yang kedua nih jangan sampai dia menyesal sampai. Nah, Sekarang maunya bagaimana kamu? Justru saya tanya sama kamu maunya kayak gimana Jalal? balik. Jangan ngebalik gitu dong. Kamu yang datang ke sini, bukan saya datang ke sono. Saya datang ke sini, saya ngasih pilihan sama kamu. Nah, tuh. Ya, kamu mau nomor berapa? 1, 2, apa 3? Nah, Sorry ya. Kalau saya memang 1, 2, 3. Kalau saya milih satu apa? Hah? Milih 1. Wah. Wah. Saya milih satu apa? Milih 2 apa? Milih 3 apa? Nah, dia aja lihat. Apa untungnya buat saya kalau saya milih 1, 2, 3? Alah udahlah, nggak usah main tebak-tebakan. Udah. Intinya dia udah kalian hasut. Mendingan ya udah dapet kan? Udah nggak usah ngasuh pasien Udah dapet saya. kan? Udah Ya dapet pasien udah mendingan bawa aja pasien. Saya kesini minta ganti rugi. Minta ganti rugi, Dinda. Gimana sih ganti rugi? Yang namanya orang berobat ya pasti bayar, ada maharnya. Nggak cuma-cuma. Iya kalau jelas Cecep. Ini nggak jelas. Kalau ke dokter dia jelas tuh akhirnya sembuh. Lah kalau lu bukannya sembuh yang ada lu malah keenakan. Atau begini mungkin ya Pak Jalal, kalau memang tidak bisa untuk menggantikan 150 juta kembali ke Mbak Feby, akui kesalahan, minta maaf. Nah, ngapain saya minta maaf sama si kembali Feby? ke jalan Allah ridhoi. Saya nggak mau. Saya pengennya ganti rugi. Uang yang saya Feby. udah keluarin sama Feby. uang yang Anda udah kenyat-kenyat saya.
Kenyot. Pep gini itu Pep. bayar juga. Itu kamu Iya, kamu Iya, itu Pak. berobat saya, bukan saya berobat kamu. Nggak ada namanya pengobatan itu Tapi kan di sini gratis. saya yang merasa dirugikan. Dirugikan kenapa? Orang buktinya kamu senang kok datang ke sini. Bukan senang dari sama. mana? Dia senang kenapa? Dia pengen sembuh. Ya, Senang itu dia. Senang dikenyot. dia pengen sembuh, tujuannya dia pengen sembuh. Yang sedang Kalau siapa? emang saya senang, kenapa saya minta ganti rugi sekarang? Nah, Karena kamu sudah dihasut sama orang-orang ini. Hah? Ini ngapain pada hasut-hasut Pepe? Kalau mau ngambil pasien ambil aja, tapi jangan dihasut dengan cara seperti ini. Den, coba Den, Salah bacain orang. komentarnya Den. Pasti minta sumpah pocong ya. Bingung. Iya, suruh sumpah pocong aja. Dia nggak berketuhanan kan. Sumpah pocong. Sumpah Bokap pocong. gua mana apa? percaya Kita sama percaya gitu-gituan. kayak gitu. Iya, tapi Ah, tidak mau sumpah apa? berketuhanan. iya benar. Iya. Sumpah pocong juga. Aneh-aneh aja. Jadi dua pilihan tadi nggak kamu Gubris ya? gubris ya. Hmm. Ayo. Ngapain saya ngikutin pilihan kamu? Denger ya, di sini bukan tempat. Jadi nggak ada. Bukan kok jadi pikiran ke sana? Kenapa kak? Sorry ya. orang. Sorry ya. Udah gini. Saya tanyakan ya, kamu pilihan kamu cuma dua, Nah, 2. tobat atau kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Emang kalau dibilang tobat saya salah apa? Saya nggak pernah merugikan orang, nggak Ini pernah jelas-jelas. menyalahkan orang. Orang buktinya dia datang ke saya. Waktu itu dia datang ke saya, kamu yang ganggu saat saya sedang spiritual. Spiritual. Saya ngobati si Pepe ini. Lagi Malah. itu, spiritual tuh kita nih. Iya, saya lagi Spiritual. ngobatin. Saya lagi ngobatin Bukan pasien. Lama-lama nih udah sembuh juga nih. Si Biawak berkumis. Tobat kamu ganggu aja. Udah lebih baik kamu di dalam sono. Ngapain kek? Tidur kek apa kek? Ngapain kamu ngadu-ngadu? Ya Allah. Minta bantuan sama orang-orang begini, tukang madu, ngapain? Kamu juga kalau istilahnya pengen dapat uang, nanti saya kasih susuk. Halah, udah jelas-jelasnya saya ini korban kenyat-kenyat Anda. Kan. Kenyot Eh. lagi kan? Udah deh, Edi. udah ganti rugi. Ribet Kamu banget deh. itu udah kebanyakan dihasut, dicuci otak kamu supaya musuhin saya. Hah? Mana ada sejarahnya madu bisa ngobati penyakit santet? Adalah. Enggak ada sejarahnya sejak Rasul kapan? saja memang menganjurkan untuk kita minum madu dan baca Aduh, Al-Quran. Itu sudah jelas jangan dalam hadis. cerita-cerita itu lagi deh, saya Itu nggak kayak gitu nggak kami yang percaya. mengatakan, tapi Rasulullah Tahayul seperti itu, tahayul nggak ada namanya sejarah. Madu bisa menyembuhkan penyakit santet, ya penyakit guna. Inilah orang sudah lari dari Yang nggak ada Enggak, yang belum jauh nyobain, daripada makanya semua bilang pengen. kayak gitu. yang Kamu ada ini jelas udah kehasut sama orang-orang ini nih, lihat deh muka-muka mesum lihat. Astaga. Oh, yang bukan mesum. Muka mesum lu nggak usah. Yang nggak ada aja. kenyot-kenyot nggak bisa nyembuhin. Itu metodenya Aduh, seperti itu. Bayangkan Pak Jalal kalau anak Pak Jalal Pengobatannya. sendiri di Kenyot, Ya bener. nggak mungkin lah dikenyot sama orang atau dia datang berobat ke orang, nggak mungkin ya. Ya enggak. Nggak mungkin. Kamu kerja benar-benar kerja, ya kan? Pulang dapat uang, Jadi gimana? uang. Pak Jalal ini tidak bisa menjawab pilihan daripada Gus tadi. Nggak ada yang saya jawab satu pun. Yang nggak 3 minimal 1. Nggak ada. Saya nggak pernah menyebut. sorry ya. Oh, siapa? Langsung masuk aja, Pak. Iya, langsung masuk. Saya nggak pernah menyesal. Apapun resikonya itu Siapa, udah Pak? pilihan saya. Udah. Jadi nanti pilihnya pasti yang tahu mana? nanti Pilih datang mana? sini Saya siapa nggak pasti dia pilih akan namanya ketakutan lihat aja. bertobat karena saya tidak pernah menyengsarakan orang, tidak pernah merugikan orang. Dan orang-orang yang datang ke sini benar-benar sembuh dan Yakin kamu berarti nggak mau memilih? Ya berarti ini. Nggak ada. Satu aja Nggak ada yang saya pilih. Pak Jalal ya. Nggak ada yang saya pilih. Keputusan saya tetap ada di saya. Oh, gitu. Ya udah. Iya. Kalau begitu berarti ya saya sudah Waalaikumsalam. Nah, Assalamualaikum Gus. Ya, siap. Izin, laporan telah saya terima untuk menindaklanjuti terduga. Oh, siap, siap. Pak. Silakan. Ini dari mana lagi? Silakan ditanya. Siap. Pasien Untuk keterangan lebih lanjutnya nanti kita ceritakan di kantor. Aduh, nah, lo. Kalau Pak Jalal mau tahu ini tim Tar besar. dulu. Hah? Kantor Ini mana? booster bukan buzzer ya. Ayo lu. Ayo. Mana tekan lu tadi yang Tadi disuruh ganti rugi nggak mau. Sekarang Ganti Mau rugi mau. apa yang mana? uang saya lah. Kan kamu berobat. Pak ini ngeyel Pak, dibawa aja Pak dari sana. Pak, bawa aja Pak, Untuk bawa. lebih jelasnya, kita jelaskan di kantor aja. Nah. Di kantor ke sana. Bisa ngenyot di sana. Ayo bawa. Ayo. Bawa ya Pak, bawa. Mbaknya masih mau bela? Gimana sahabat nih? Mau dibawa sekalian?
sebelum saya bawa sebelum dia dibawa pas suruh tobat. Nah, ini suruh saya kasih pilihan. Keputusan saya ada di saya ya. Oh ya. Saya nggak ada namanya saya bertobat. Ya. Oh. Nggak ada yang saya namanya menyesal. Jadi lebih memilih dibawa aja. Dibawa Pak, bawa. Ayo kita. Ya, bukannya pojok. Pak, mohon maaf. Hukuman paling rendahnya berapa tahun, Pak? Yang untuk perkara ini kurang lebih kira 10. 10 tahun Ya. Oke. Itu kurungan penjara plus Ya. denda. Nah, Tuh kenyot tuh, jurus-jurusnya. silakan Pak dibawa aja, Pak. Nah, kenyot tuh, Gimana tambah Pak puas lu. kalau saya jangan dibawa? Ya, untuk lebih jelasnya nanti kita selesaikan di kantor aja. Udah bawa aja, ikhlas kita Pak, ikhlas. Ya, Pak. Udah bawa aja Pak. Ayo lu, Kita jelaskan aja di kantor. Sekarang malah Gus. Ayo tuh kenapa lu? Kita jelaskan aja di kantor. Kok nangis Gus? Jangan dibawa. Ayo mau ngenyot di sana puas di kantor aja. Jelaskan aja di kantor. Ikut. Ayo. Biar proses lebih mudah, tolong kooperatif sama petugas. Dari tadi ngeyel sih ya. Tolong kooperatif. Mengingatkan. Biar hukumannya tidak terlalu berat. Nah, Dulu, lo. Pak. Pak jangan dibawa Pak. Coba saya pengen dengar dulu nih, Pak. Apa maksudnya? Kenapa? Tadi katanya, nah nih. Hah? Ya saya minta ampun. Ampun apa? Jalal. Mana katanya Sakti? Ya kalau bawa mau. Kalau nggak ada ilmu boleh. Ampun. Katanya sakti. Ayo coba. Giliran kata yang berwajib aja. Jangan bawa saya Pak, kasihan istri saya mana. Orang bilang kasihan istri tadi. Kalau saya ditangkap Pak, siapa ngasih nafkah istri saya? Emang nggak pernah ngasih nafkah kamu 11 tahun? Selama ini saya ngasih nafkah Pak. Alah. Oh banget. Ibunya aja bilang kamu nggak pernah ngasih nafkah. Iya. Emang bawa jangan juga, Pak. bawa. Uangnya kemanain lu? Di tempat yang paling sempit, Pak. Nah, bener. Kalau nggak besi-besi yang berlaran. Ampun Pak. Kita jelaskan aja di kantor. Tolong kooperatif. Jika Anda melawan, hukumannya bisa lebih berat. Ampun Pak. Jangan bawa saya. Ikut aja. Ayo ikut. Ikut. Tolong. Bentar, kurang gagah Gus. Nah, Iya itu dari tadi miring, dibilangin ya. Malu sama cincin, buka dulu cincinnya. cincinnya bukan dulu. Jangan ribut pakai Aduh, ini gimana sahabat? Coba komentarnya sahabat. Di bawah apa? Kita bikin tobat nih dia nih. Tadi udah gagah perkasa. Tadi aja. Gimana Pak? Gini aja damai aja. Damai dia ngasih duit dia. Maaf, Anda kalau menyogok ini, Anda telah melecehkan. Damai Pak. Ini Pak. Maaf, pihak berwajib tidak bisa disogok-sogok. Enak aja kamu main sogok-sogok. Kira apaan? Sorry ya. Gimana istri saya kalau saya dibawa Pak? Maling saya. Kamu mikir nggak kemarin kayak begini? Lu bawa aja Pak. Bawa aja Pak. Kita selesaikan aja di kantor. Kita selesaikan aja di kantor. Oh, jadi si beci kenyot tuh sampai tayen. Iya, Bu. Tolong kooperatif. Ampun Pak. Kita selesaikan aja di kantor. Ayo, tolong kooperatif pada Pak. Lihat. Pak. Tunggu dulu Pak. Biasanya kan kalau kayak gini kan dibolongin kakinya ya? Iya. Dibolongin aja. Tembak aja Pak, tembak. Dia sakit yang salahin aku sakit ya. Bukan maling Pak. Bukan katanya sakti. Ngapain takut bolong? Mana sahabat ini? Oh, Kaki saya sakit kalau dibolongin. Ya udah, ayo kita jelaskan aja di kantor. Ya Allah, masih. Sakit Pak, jangan. Biarin. Semua gara-gara ibu tau gak? Biarin, Mbak. Dadah tuh penyuh. Pak Jalal, nanti saya jenguk ya. Ya. Susah. Ini semua. Tunggu. Kenapa sekarang Mbak? Lihat ya. Pokoknya kalian lihat ya. Saya akan balas dendam sama kalian. Balas dendam kamu. Sampai kamu tobat. Astagfirullah.
bukannya malah berubah. Betul. Mbak. Jadikan Kenapa? pelajaran. Barunya sadar. Kalian tinggal tunggu waktunya. Oh, Mbak. Saya tunggu. Kami tunggu. Kami tunggu kehadiran Mbak Kesaung untuk bertobat. Nah, betul. Itu yang benar. Tobat yang benar. Seharusnya itu menjadikan pembelajaran langsung bahwa ayahmu itu sudah ditangkap dengan yang berwajib. Iyalah. Seharusnya bertobat, berubah, bukan menjadi dendam. Kami ini menyelamatkanmu, bukan mencelakaimu. Astagfirullahaladzim. Kita menyadarkan otakmu yang sekarang ini yang terhasut sama setan. Tuh. Paham kamu? Jangan sampai kamu sama seperti bapakmu. Ya. Nantinya di Kamu tuh bawah. masih muda apalagi. Turut serta soalnya dia. Nah, benar Gus. Iya, betul. Kalau kita Secara mau, langsung. iya, kalau kita mau ini bisa Bisa. ngikut. Bisa ikut. Silakan Mbak Pebi untuk lebih lanjutnya sama Nah. Mbak Dinda ini bagaimana yang mau diarahkannya? Saya cuma minta ganti rugi aja sih yang kemarin. Yang kemarin mana lagi? Lu kurang puas. Bokap gue dibawa. Hah? Masih kurang puas. Kan saya merasa dirugikan. Itu bukan salah Mbak Feby, tapi melainkan kelakuan dari Pak Jarod sendiri. Kita udah mengingatkan berkali-kali, namun beliau tetap kekeh. Ya inilah yang terjadi. Gusnya juga sering mengingatkan, jangan sampai menyesal, tapi beliau tetap kekeh gagak. Ya kan sekarang udah terjadi. Ya jangan salahin kita sama Mbak Feby, sama Gusnya, sama Wan Robi semuanya di sini. Dengan segala bentuk penipuan, mulai dari pengobatan, penggelapan uang, semuanya. Kami Dengar coba ya, mengerti. udah jelas-jelas gue udah keluar duit, dikenyat-kenyat sama bapak lu. Kenyat lagi Ini nggak kan? mau ganti rugi lagi. Lihat lagi. Ya Allah. Cuma orang bego ya. Yang pengobatan itu nggak bayar. Tapi kan saya merasa dirugikan. Saya dibohongin di sini. Masih kurang puas bokap gue dia. Iya, kenapa? Salah dia sendiri kan? Dia nipu semua orang. Sampai saya yang jadi korbannya. Kalau gak diginiin, Pak Jalal nggak akan berhenti, bahkan akan terus melakukan praktek seperti ini. Ini biar hukuman untuk biar beliau itu jerah. Betul. Mau ikut juga? Ikut aja. Sadar. Allah. Kamu sadar, kamu kerja yang rapi, bantu orang tua kamu, bukan mendukung orang tua kamu melakukan kesalahan. Tuh. Saya tahu dalam hati kecil kamu tahu kalau apa yang bapak kamu lakuin itu salah. Benar, Gus. Tapi kamu merasakan keenakan dengan hasilnya. Tahu, sumpah pocong aja kali Gus. Nih, Gus. Hah? Biar sadar aja. Sih pocong-pocong nggak Sumpah ngerti gue. pocong. Iya, Double kill dong. Nah, iya double kill. Sorry ya. Gimana? Mau Apa sumpah sih pocong. pocong-pocong? Gue Mau nggak ngerti nggak? pocong-pocongan. Semua pocong lu. Gue nggak ngerti pocong-pocongan. Aduh, ini makin rame lagi di sahabat. Iya, kayak Ada gini. rame nih. Gimana sahabat? Semua pocong aja nih. Kamu kan nggak merasa. Kamu kan nggak merasa kalau pengobatan ayah kamu itu menyimpang. Nah, Kamu teguh iya. dengan pendirian kamu. Tuh. Sedangkan menurut kita itu salah. Silahkan kamu sumpah pocong, mana yang ketahuan yang benar atau tidak. Kamu berani? Saya tidak paham dengan pocong-pocong. ya makanya kalau memang nggak paham, kalau Anda memang sekarang menutupi semua itu ya mau nggak mau. Kalau Anda mau ya silakan sumpah pocong aja. Tapi Iya. begini Mas, Gimana, Gus? yang saya ketahui uang daripada Mbak Feby ini mengalir ke rekeningnya Mbak siapa? Mbak Dinda. Mbak Dinda. Makanya sekarang sering ngebela bapaknya karena Iya, itu betul. menikmati hasil dari bapaknya. Padahal itu udah tahu kalau itu yang dilakuin salah. Enak banget ya makan uang gua. Sekarang balikin deh. Menurut apa ya? Apa sih kamu Gus Aang? Ayo Dinda. Ngikutin ayah kamu. Iya, mending Jangan berubah keras. lah. Akui. Saya yakin perihal masalah uang beliau pasti bisa memaafkan. Ada caranya. Nah, Ada kalau kamu punya etikat baik, pasti Mbak Feby ini akan Berikan. memberikan kebaikan juga sama kamu. Balas kebaikan dengan kebaikan. Masih tetap ngeyel sekarang. Ayo minta maaf. Tobat saya. Jangan ngikutin ayah kamu. Ya Allah. Ayo. Itu semua gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Si aja nyalain ibunya. terus sampai kapan banyak kalau nggak mau? Sampai kapan akan terus begini? Hah? Terus sampai kapan? Apa? Nggak akan Sahabat terus. pengen sumpah pocong apa? Bang Den, sahabat yang coba pocong. Bokap gue nggak pernah ngajarin ilmu kayak gitu kita. Jadi gue nggak percaya.
percaya sama kamu. Jelas lah orang dia penipu, makanya nggak ngajarin kayak gitu. Oh ya Allah, dengan begitu kerasnya hatimu untuk mengakui kesalahan. Kamu mengakui kesalahan itu tidak akan menurunkan harga dirimu. Saya mau nanya sama kamu, pasti kamu ingin utuh sama bapak kamu. Halah, tai lo semuanya. Lihat aja ya, gua bakal balas dendam sama lo semua. Ya, ini. Mau kemana? Dinda. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, udah buru. Yang sabar ya, Bu Suci. Kita nggak bisa buat, ya mungkin dengan cara lain kita bisa mengobatkan Dinda. Tapi intinya ibu jangan takut ya, walaupun bagaimanapun Pak Jalal dalam pantauan kami ini adalah sebuah bentuk efek jerak agar beliau tidak melakukan hal ini lagi ya. Mudah-mudahan beliau bisa menunjukkan bahwa beliau ingin tobat, karena dengan cara seperti ini beliau bisa berpikir. Ibu tenang aja dan ibu jangan takut ya. Kita pasti akan tahu, dan besok insya Allah nanti saya kesana deh. Ya, betul. Ya, Ibu ya, sabar Ibu ya. Ya, baik sahabat ya, Mbak Feby, nggak apa kan Mbak Feby ya? Sabar ya Mbak Feby ya, dan juga ikhlas ya. Jadikan pelajaran. Tuh. Ada yang mau ngomongin lagi nggak? Coba Wan. Nah, cukup ya. Baik sahabat, terima kasih banyak ya. Nantikan informasi tentang Ki Jalal ke depannya, sahabat ya. Mohon maaf jika kami ada salah kata, salah datangnya dari kami, benar datangnya dari Allah. Akhirun dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.